semuanya, kami dari tim Biologi Mengajar kelompok 14. Aku, Gabriela Jessica Agatha. Halo, aku Siti Sahara. Halo, nama aku Nadira Zahara Sabrina. Halo, nama aku Karisa Ivana. Halo, aku Karina Kusma Putri. Halo, aku Yasa Yanti. Halo, aku Gina Sabrina. Halo, nama aku Syafina Yadi. Nama aku Indria Malupi. Perkenalkan, aku Baby Permata Jingga. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan itu adalah bagian dari tubuh manusia yang bertugas untuk mengolah serta mencerna makanan. Nah, sehingga tujuan utama dari sistem pencernaan ini adalah untuk memproses zat-zat makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, dari sistem pencernaan ini tentunya pasti memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh. Nah, di mana nutrisi ini diambil dari makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Nah, nutrisi yang diambil dari makanan tersebut nanti akan dapat memaksimalkan sistem kinerjanya, seperti memperbaiki sel-sel, regenerasi kulit, serta sumber energi. Bukan hanya itu saja, tentunya sistem pencernaan itu memiliki beberapa fungsi yang lainnya, yaitu berfungsi untuk membuang zat-zat berbahaya dari dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi, serta limbah-limbah yang tidak diperlukan, yaitu melalui feses. Tentunya sistem pencernaan ini melibatkan organ-organ tubuh manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, yang pertama itu ada mulut, di mana mulut ini terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, dan air liur yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi lebih kecil, yaitu terdapat dua proses, di mana terdiri dari proses mekanik dan proses kimiawi, di mana proses mekanik ini adalah proses mengunyah, proses memompa, proses menghancurkan makanan, sehingga mengubah ukuran makanan tersebut menjadi lebih kecil. Dan kemudian yaitu ada proses kimiawi, di mana proses kimiawi ini adalah melibatkan enzim, di mana untuk mengubah makanan menjadi sel-sel partikel yang kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya itu ada esofagus. Apa itu esofagus? Esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Nah, di sana di esofagus itu terjadi gerak peristaltik. Kemudian apa sih itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah di mana otot itu menghasilkan gerakan untuk mengunyah dan mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya itu ada lambung atau kita kenal dengan ventriculus, di mana terletak di antara rongga perut sebelah kiri. Jadi, lambung itu terhubung dengan dua saluran pencernaan. Yang di atas itu saluran esofagus, yang di bawah itu usus halus. Dan kemudian di lambung itu terjadi pencernaan enzimatik. Di sana terdapat enzim yang akan menghancurkan makanan. Apa saja sih proses yang terjadi pada lambung? Yang pertama, makanan yang masuk akan digiling oleh lambung sendiri, kemudian dicampurkan oleh enzim yang ada di lambung. Kemudian makanan yang sudah dihancurkan akan terbentuk pasta halus yang kemudian akan dialirkan ke anus. Apa aja sih bagian-bagiannya? Yang pertama itu ada kardiak, kemudian ada fundus, dan kemudian ada pylorus, dan kemudian ada ruga, dan selanjutnya terakhir ada mukosa. Selanjutnya usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerap. Selanjutnya usus besar. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada sekum, yang kedua ada kolon, dan yang ketiga ada rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Organ ini berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Selanjutnya yaitu anus. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir.
yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dikeluarkan, maka otot sphinkter akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Macam-macam gangguan pencernaan. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang BAB lebih banyak, yaitu bisa sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Selain itu, feses yang keluar juga bersifat lebih encer. Nah, kondisi ini juga biasanya berlangsung selama 1 hari bahkan lebih lama. Kemudian biasanya diare ini disebabkan karena infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kita dapat mencegah diare ini dengan melakukan yang pertama yaitu dengan cara sering mencuci tangan baik sebelum makan maupun sesudah makan, mengonsumsi makanan yang sudah terjamin kebersihannya, dan mengonsumsi makanan ataupun minuman yang sudah siap matang dengan sempurna. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu sembelit. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Bisa jadi tidak sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar seseorang itu berbeda-beda, namun kita dapat dinyatakan mengalami sembelit jika kita buang air besar 3 kali, kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nah, penyebab dari sembelit ini yaitu kurangnya serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga kurangnya minum air putih. Kita dapat melakukan pencegahan sembelit yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga mengonsumsi minum air putih yang lebih banyak. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara teratur. Selanjutnya esofagitis. Esofagitis merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan kerongkongan. Penyebabnya yaitu reaksi tubuh terhadap zat penyebab alergi, asam lambung, maupun akibat dari efek samping obat-obatan. Nah, apabila esofagitis ini terjadi karena efek samping dari obat-obatan, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak air mineral dan melarutkan obat dengan air sebelum meminumnya. Kita juga dapat mengurangi gejala esofagitis ini dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu apabila esofagitis ini terjadi karena alergi, dan tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Selanjutnya adalah tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka pada lapisan dinding lambung. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan dan infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Nah, cara pencegahan dari tukak lambung ini yaitu membiasakan pola hidup sehat, mengurangi stres yang berlebihan, dan tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Nah, gangguan pencernaan yang terakhir itu ada namanya wasir. Wasir adalah kondisi di mana di sekitaran bokong kita itu terasa gatal atau sakit. Nah, wasir itu seperti kayak benjolan kecil di sekitaran bokong kita. Nah, kok bisa itu terjadi? Biasanya itu terjadi karena yang pertama, kita terlalu lama duduk di toilet. Yang kedua, kurangnya minum air. Yang ketiga, itu kita sering makan makanan yang kurang sehat. Nah, cara pencegahannya itu sendiri, yang pertama, kita harus banyak atau sering meminum air. Nah, yang kedua, itu kita harus banyak memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang terakhir itu kita harus sering beraktivitas berolahraga. Nah, poin selanjutnya beberapa langkah-langkah untuk menjaga pencernaan kita agar tetap sehat. Yang pertama, langkah pertama ialah konsumsi diet seimbang. Nah, konsumsi diet seimbang ini seperti kita memastikan memakan makanan yang cukup, yang baik dan cukup bagi tubuh kita. Nah, supaya pencernaan kita tetap sehat, kita wajib memasukkan semua kelompok makanan-makanan seperti kita butuh biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, protein kayak ikan, tahu, daging, dan juga susu. Jadi intinya kita perlu menjaga makanan, kita perlu memakan makanan, kelompok makanan, dan perlu diingatkan bahwasanya
konsumsi diet seimbang itu menyenangkan dan baik untuk tubuh kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari pemaparan dari faktor-faktor saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai air dalam sistem pencernaan, pengelolaan air dalam sistem pencernaan. Nah, seberapa penting sih air dalam sistem pencernaan kita? Sel-sel di tubuh kita seluruhnya itu membutuhkan air, sangat banyak air. Semua sel-sel kita tuh butuh air. Dalam tubuh kita itu banyak sekali air, bahkan komposisi dari tubuh kita itu 50-70% dari berat badan kita itu adalah air. Nah, jadi di sistem pencernaan itu sendiri air berperan sangat penting. Nah, untuk air itu adalah suatu zat anorganik yang tidak perlu dicerna. Maksudnya itu dia tidak perlu dicerna, dia akan sangat mudah masuk ke dalam usus halus. Nah, fungsi air sendiri itu sebagai pelarut. Sebagai pelarut apa sih? Sebagai pelarut dari makanan kita. Sistem pencernaan itu untuk apa? Yaitu mulai dari mulut, dari sampai ke ekskresi pembuangan, itu yaitu kita memenuhi nutrisi dalam tubuh kita. Kita makan dan lain-lain memenuhi nutrisi dalam tubuh kita. Dan air itu berperan sebagai pelarut dari zat-zat yang masuk dalam tubuh kita seperti protein, glukosa dan lain-lain. Itu perlu air untuk melarutkannya ke tubuh kita. Jadi kalau misalnya nggak ada air, itu sangat akan bisa berpengaruh ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya itu ada konstipasi. Konstipasi itu konstipasi itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena dehidrasi atau kekurangan air. Nah, dari penyakit itu dikarenakan karena kita kurangnya minum air dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita kurang minum air, sehingga feses yang keluar dari anus kita itu kan termasuk dalam sistem pencernaan, yaitu ekskresinya kan. Nah, itu bisa menyebabkan feses kita itu keras, dan itu menyebabkan buang air besar itu susah gitu. Itu salah satu karena dehidrasi. Nah, jangan salah juga, nggak cuma karena kekurangan air, tapi kebanyakan minum air juga bisa merusak atau mengganggu sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan sel-sel kita, kalau kebanyakan minum air, dia akan membengkak dan akan rusak. Itu berpengaruh juga ke otak. Jadi pengelolaan air yang penting, air dalam tubuh itu penting sekali, yaitu cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, untuk air, menurut the International Academic Science, itu air untuk pria itu 3,7 liter per hari, dan untuk wanita itu 2,7 liter per hari. Kalau pria 3,7, pria 3,7, wanita 2,7 liter per hari. Itu yang cukup, minimal harus segitu. Nah, untuk pengelolaan air dalam tubuh kita sendiri, itu kita kembali ke diri kita sendiri. Motivasinya kita cari untuk diri kita sendiri, di mana kita harus cukup minum air, harus semangat minum air. Kita sadar seberapa pentingnya minum air. Yang penting untuk dosisnya untuk pria dan wanita itu tadi yang saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu adalah ada stres yang mempengaruhi ke sistem pencernaan. Nah, kalau dipikir-pikir, stres kok bisa mempengaruhi sistem pencernaan? Padahal stres itu adalah di pikiran kita, di suasana hati kita, kok bisa mempengaruhi sistem pencernaan? Nah, jangan salah, stres atau emosional kita itu sangat sensitif terhadap usus halus, terhadap usus besar, terutama pada usus-usus itu sangat sensitif. Keadaan emosional kita, mereka itu sensitif banget soal itu. Nah, bahkan iritasi keadaan emosi kita itu bisa menyebabkan berbagai masalah pada usus. Bahkan ada yang namanya sindrom usus besar, itu diakibatkan karena adanya masalah di emosional kita, tidak bisa mengatur emosional kita, jadi ada sindrom pada usus besar. Bahkan susunan bakteri yang ada di usus kita itu juga dipengaruhi oleh emosional. Dan ini yang membuktikan bahwa keadaan emosi kita itu memang mempengaruhi ke sistem pencernaan, terutama usus tadi. Nah, selain itu juga ada hormon yang mempengaruhi itu, apa bisa dibilang itu faktor internalnya kan. Ada hormon juga yang mempengaruhi ke sistem pencernaan karena emosi. Namun menggunakan logika aja, kenapa sistem pencernaan bisa bermasalah saat depresi? Itu dikarenakan mayoritas orang yang depresi itu pola makan itu tidak teratur, makanan tidak sehat, waktu tidur tidak cukup, bahkan tidak tidur, atau bahkan kebanyakan tidur, kebanyakan makan, pokoknya semua itu tidak teratur. Yang itu yang menyebabkan sistem pencernaan itu bermasalah. Nah, untuk menanggulanginya sendiri, untuk pengolahannya sendiri itu bagaimana? Nah, untuk air, kalau misalnya kita kekurangan air, ya kita minum air kan, biar ada regenerasi. Kalau misalnya kita kebanyakan air, kita olah lagi pengelolaan kita tentang minum air. Nah, kalau untuk stres ini, depresi ini, itu penanganan pertamanya yaitu menanggulangi dulu atau menyembuhkan dulu depresinya, menyembuhkan dulu stresnya. Jadi percuma misalkan kita mual atau muntah karena bermasalah di usus, karena depresi itu, yang kita sembuhkan tuh kita ke rumah sakit, kita untuk nyembuhin daerah perut kita atau masalah mualnya, itu percuma. Karena sumber penyakitnya belum hilang. Jadi yang pertama kita atasi dulu itu pengolahan emosional kita kendalikan dulu emosional kita baikin dulu mood kita cari mood booster kita dulu. Setelah itu baru kita bisa menyembuhkan dari efek dari tadi yang mual,
dan sebagainya itu. Nah, selanjutnya dikendalikan lagi pola pikiran kita, mental kita agar tidak terjadi hal yang sama kembali. Jadi organ-organ tadi juga dapat terkena berbagai macam penyakit seperti diare, esofagitis, tukak lambung, sembelit, dan juga wasir. Nah, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, maka hal yang perlu kita lakukan adalah pengelolaan stres dan minum air putih yang banyak. Dan kalau diet itu kita harus pandai mengolahnya dengan baik. Sekian teman-teman, terima kasih. Nah, gimana nih penjelasan dari teman-teman aku tadi? Di sini, aku akan menampilkan sebuah video animasi tentang sistem pencernaan. Berikut videonya, check it out. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo, semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Jadi kalian udah tahu kan gimana cara menjaga sistem pencernaan kalian agar tetap baik? Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye-bye!